Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan orang yang berzodiak Virgo ya, apa yang akan terjadi di bulan Juni selama 1 bulan ke depan di tahun 2022. Saya Evan Jaya, jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya Evan Jaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Dan saya bisa membantu Anda dalam siklus kehidupan yang akan kamu berikan ke depannya dengan penuh kebaikan ya. Oke teman-teman, di sini jangan lupa Anda lebih rileks, relaksasi, santai dalam menanggapi sebuah harapan dalam mendengar hasil ramalan yang seperti apa supaya kamu bisa mencapai apa yang akan kamu berikan dalam diri hidup kamu selama 1 bulan ke depan ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai saja dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Virgo, ini ada apa yang akan terjadi, ini mengawali tentang child, anak-anak kecil ya. Jadi ini menggambarkan sebuah kehidupan kamu yang untuk mencapai sebuah lembaran hidup kamu awal yang baru ya. Nah, jadi di sini ini bisa memberikan sebuah sikap yang positif dalam bagaimana apa yang akan kamu capai dan apa yang akan kamu berikan dalam hidup kamu. Bukan orang lain tapi dalam diri kamu sendirilah yang akan diberikan sebuah bentuk masa depan yang bagaimana akan kamu berikan ya. Jadi di sini adalah proses pembentukan dalam kehidupan kamu yang untuk mencapai awal hidup baru kamu ke depannya. Setelah kamu sudah tahu apa yang akan terjadi, di sini kita akan melihat mengenai tentang siklus kehidupan kamu yang bagaimana di sini kamu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya spiritual, pembentukan, pengembangan dan pertumbuhan jiwa kamu kepada Tuhanmu sesuai dengan ajaran agamamu masing-masing. Ya, yang bagaimana di sini kehidupan kamu harus penuh dengan perhatian, cinta dan kasih sayang, toleransi dalam diri kamu dan penuh dengan kesabaran. Terus juga kehidupan kamu, siklus kehidupan yang akan kamu jalankan di sininya, kamu harus bisa memberikan sebuah pembentukan, sebuah perjalanan hidup kamu yang baik. Dan kamu harus bisa menunjukkan sebuah belas kasihan, rasa perhatian yang cukup tinggi dalam diri kamu sendiri dan orang lain ataupun lingkungan sekitar kamu. Dan kamu bisa kalau bisa kamu jangan memberikan sebuah bentukan kekacauan dalam hidup kamu, karena kamu lebih sering mendapat sebuah kebimbangan dan keraguan ya. Apa yang akan kamu jalankan itu hanya membawa sebuah kehidupan ke masa lalu dan membawa sebuah momen-momen ataupun sebuah kenangan yang cukup memberikan sebuah keburukan ataupun membutuhkan sebuah komitmen, pengalaman dan bagaimana akan kamu capai menjadi lebih buruk ya, sehingga kamu harus bisa membentuk sebuah momen realisasi bijaksana gitu ya. Jadi kamu harus memiliki sebuah sikap yang positif, realisasikan dan bijaksanalah dalam pembentukan hubungan kamu. Ya, kehidupan kamu seperti apa di sini yang saya lihat, kamu harus bisa memberikan sebuah keutuhan jiwa kamu seperti apa akan kamu jalankan, dan kamu bisa memiliki sebuah hak atas sebuah kebahagiaan dan fondasi kamu yang akan kamu capai nantinya. Dan sehingga kamu bisa memberikan ataupun menemukan sebuah pembentukan kebenaran yang autentik dalam segala pembentuk arah dan tujuan yang bagaimana akan kamu sikapi. Nah, itulah ya teman-teman yang saya lihat, yang saya rasakan untuk kamu ya. Sebenarnya sangat bagus sekali, cuman dalam diri kamu itu kamu harus bisa terlepas, jangan terbebani ataupun memberikan sebuah sikap yang tidak baik sehingga kamu memberikan sebuah contoh ataupun pengembangan hidup kamu tidak memberikan sebuah sisi yang positif ya. Nah, bagaimana pun dengan apa yang akan kamu capai dengan rencana tujuan kamu? Di sini ada satu kartu yang mana di sini ada the Aquamarine Star ya, mengenai dengan pembentukan ekspresi wajah kamu, ekspresi keinginan kamu dalam pembentukan harapan yang seperti apa. Jadi di sini mengatakan bahwa kamu harus ada sebuah intuisi, kata hati kamu, apa yang harus kamu dengarkan dan apa yang harus kamu jalankan dengan apa yang sudah dikasih tahu dengan intuisi hati jiwa kamu. Terus juga di sini ada kartu The Mirror, yang mana di sini kamu harus bisa ada sebuah bentuk cerminan ya, melihat dan menerima dalam segala bentuk keegoisan kamu, bayangan hidup kamu dan sifat keseluruhan jiwa kamu. Barulah kamu bisa tercermin apa yang akan kamu dapatkan dan apa yang akan bisa cerminkan dalam sebuah refleks ya. Hidup kamu itu harus bisa memberikan sebuah bentuk kehidupan yang baru.
Jangan hanya bisa memberikan sebuah sisi yang negatif ataupun memberikan sebuah keterpurukan, tapi semua sesuatunya itu akan diberikan dalam bentuk kelancaran hidup kamu. Tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi sifat keegoisan kamu dan apa yang akan kamu jalankan ke depannya dengan sisi yang baik. Itulah yang saya lihat ya, yang harus kamu emban dalam hidup kamu. Kamu harus bisa mengambil sebuah sikap kedewasaan, tanggung jawablah dalam menjalankan hidup kamu seperti apa, dan kamu harus bisa lebih berpikir positif. Apa yang akan kamu mau, apa yang kamu inginkan, kamu harus bisa benar-benar memberikan sebuah sikap yang cukup memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah kepuasan dalam hati kamu. Sehingga di bulan Juni ini kamu benar-benar bisa menyikapi apa yang harus bisa dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini mengenai tentang pembentukan aura hoki rezeki dan dewa penolong kamu. Di sini kalau saya lihat di sini kamu harus ada namanya bentuk pencerahan aura kamu, enlightenment ya. Nah, jadi di sini kamu harus memberikan sebuah sikap yang bagaimana akan diberikan sebuah sikap perubahan yang positif. Apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu geluti, itu semua bergantung dalam pembentukan cakra aura jiwa kamu. Jadi kamu harus ada healing, kamu harus ada pembersihan, pembentukan, perkembangan, dan pertumbuhan. Jadi kamu baru bisa membuka lembar hidup kamu dan melepas dalam segala hal yang membuat kamu itu lebih trauma dalam hidup kamu yang akan kamu jalankan. Itu juga di sini yang kedua, kamu harus ada sebuah pembentukan transformation. Perubahan kehidupan kamu ya, transformasi. Jadi kehidupan kamu tuh harus bisa terbentuk dalam unsur elemen mikro, elemen makro. Dan alam semesta akan bisa memberikan sebuah bentuk tujuan arah yang jelas yang akan memberikan sebuah bentuk yang bagaimana, bentuk roh sejati yang akan kamu capai sehingga apa yang akan kamu inginkan benar-benar bisa terlaksana dengan sisi yang mungkin dengan penilaian dan keputusan yang positif. Terus yang ketiga, kamu harus bisa lebih mensinkronisasikan dan kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk keseimbangan dalam badan kamu dan jiwa kamu seperti apa yang kamu capai ya. Jadi di sini pembentukan kesehatan kamu, pembentukan jiwa kamu dan pembentukan roh kamu semuanya tuh harus bisa lebih seimbang dalam menyikapi segala sesuatu dalam masalah yang akan kamu hadapi. Jadi kehidupan kamu sinkronisasikan, seimbangkan dan jangan memberikan sebuah keterpurukan ataupun keburukan yang akan kamu jalankan ke depannya. Nah, itulah adalah bentuk aura hoki rezeki dan dewa penolong kamu ya. Yang pertama adalah kamu harus ada sebuah pembentukan pencerahan aura. Terus yang kedua, kamu harus ada perubahan dalam hidup kamu dan seimbangkanlah, sinkronisasikan kehidupan kamu, hati, pikiran, jiwa kamu dalam apa yang akan kamu capai di bulan Juni ini. Jadi itulah yang paling penting, yang paling bagusnya bagaimana akan kamu sikapi dengan hasil pencapaian yang maksimal. Jadi dalam diri kamu tuh kamu harus bisa memberikan energi positif dan perubahan yang cukup drastis sehingga kamu bisa terlepas dan tidak terpukul oleh beban masa lalu ya. Jadi di sini kartu udah terpampang di depan mata kamu, kamu harus ada melakukan sebuah bentuk pencerahan aura kamu. Dan jika memang kamu kesulitan dalam sebuah zona finansial, mungkin kamu bisa mendengarkan bentuk healing ya, bentuk pencerahan aura dari Ramalan Kartu Tarot dan saya hanya bisa membantu kamu 20-30%. Selebihnya itu adalah bentuk pencerahan aura ya. Jadi kamu harus ada pembersihan jika kamu mau ya. Yang di sini yang saya lihat di sini ada kartu Embracing Worthiness ya. Terus yang kedua ada Liberating Love ya. Nah, terus yang di sini ini mengatakan bahwa kamu harus bisa memberikan sebuah kelayakan dalam diri kamu. Kamu harus bisa menempatkan posisi jiwa kamu, posisi kamu yang sekarang dengan penghidupan yang layak. Yang bagaimana di sini yang saya lihat kamu harus bisa merasakan pembentukan zona kenyamanan kamu di kehidupan kamu yang sekarang. Jangan kamu melihat dan kamu harus bisa jangan terlalu banyak merenung ataupun selalu melihat ke belakang dengan pembentukan masa-masa lalu kamu. Kadang segala sesuatunya tidak akan membawa sebuah dampak kemajuan. Yang ada kamu hanya membawa sebuah keterpurukan dan keburukan. Terus yang kedua, di sini kalau yang saya lihat ya ada liberating ya. Nah, yang mana di sini kamu harus ada sebuah jiwa pelepasan secara sepenuh hati dan kamu bisa menyayangi, memperhatikan dan
memberikan sebuah rasa yang cukup positif dalam diri kamu, lebih menyayangi dan memperhatikan diri kamu sendiri. Hidup kamu, kamu yang jalankan, kamu yang rasakan, dan kamu punya komitmen supaya kamu bisa menggapai apa yang benar-benar akan kamu rasakan sehingga kehidupan kamu lebih bermakna, ya. Nah, yang namanya di sini kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk zona kenyamanan. Apa yang akan kamu berikan dalam diri kamu, itulah yang akan kamu rasakan ke depannya seperti apa, ya. Yang pertama di sini ada embracing worthiness, ya. Di sini yang pertama yaitu kamu harus bisa lebih banyak merasakan lebih banyak kegembiraan, kepuasan hati, dan kamu jangan merasa kesepian ataupun merasa sebuah kekesalan hidup kamu apa yang kamu rasakan saat ini, ya. Terus yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak belajar dalam membentuk sebuah ide kreativitas kamu, membentuk pengalaman kehidupan kamu lebih bermutu, ya. Terus yang ketiga, kamu harus bisa banyak membantu jiwa kamu secara menyeluruh. Kamu harus bisa bangkit dan yakin dan percaya bahwa kamu bisa kembali normal, bisa memberikan sebuah sisi yang baik dalam penghidupan kamu. Ibaratnya kamu bisa lebih layak dalam memajukan kesejahteraan apa yang akan kamu rasakan nantinya. Nah, sedangkan di sini ada kata liberating love, di mana di sini mengatakan bahwa kamu harus banyak belajar bagaimana untuk bisa proses mempercayakan diri kamu seutuhnya. Yakin dan percaya diri bahwa segala sesuatunya bisa berjalan dengan sekuat tenaga kamu, dengan sekuat sekerja keras kamu, usaha kamu, bagaimana akan kamu capai sehingga tercapailah sebuah bentuk harapan kamu. Terus yang kedua, kamu harus bisa memberikan sebuah pembentukan realisasi diri kamu. Ibaratnya keinginan kamu untuk menemukan sebuah kebahagiaan itu harus bisa dijalankan dengan bentuk tingkat pencapaian kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan kamu yang lakukan, bukan orang lain, tapi kamu harus bisa menyikapi bagaimana akan kamu jalankan ke depannya. Terus, dan kamu harus bisa mengintegrasikan bayangan, emosi, egomu, dan kamu harus bisa merealisasikan, menyeimbangkan, dan membuat sebuah kehidupan kamu bisa lebih seimbang dengan sikap, tindakan, dan ucapan kamu, ya. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan, yang bisa saya kasih tahu, yang bisa saya bantu 20 hanya sampai 30% saja, ya. Jadi suka atau tidak suka itu semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana cara kamu mengemban, membentuk kehidupan kamu lebih baik. Karena apa yang akan kamu lakukan nantinya itu benar-benar bisa memberikan sebuah keputusan, sebuah idealisme dalam apa yang akan kamu capai, akan kamu rasakan, sehingga pembentukan perubahan hidup kamu memiliki sebuah bentuk transformasi ataupun bentuk sisi yang bagaimana akan kamu capai ke depannya. Oke, di sini kita udah kasih tahu seluk-beluknya apa yang bakal terjadi dan apa yang harus dibenahi. Kita akan mengalihkan ke bentuk asmara percintaan kamu, ya. Pertama yaitu asmara percintaan kamu di sini. Kalau saya lihat di sini ada pembentukan pola hubungan kamu yang baik, ya. Relationship patterns, ya. Yang mana di sini dia mengatakan bahwa it takes strength to recognize the need for change, ya. Nah, apa yang akan kamu jalankan di sini? Kamu harus ada sebuah penyatuan, pembentukan diri kamu kepada pasangan kamu sehingga kamu bisa memberikan sebuah bentuk hubungan yang lebih solid dan lebih akrab. Terus yang kedua, penyatuan jiwa kamu yang itu yang paling penting supaya kamu bisa memberikan sebuah love connection, ya. Saling merindukan, saling memberikan sinyal, dan saling memberikan sebuah sisi yang baik dalam apa yang akan disikapi dalam mengekspresikan perasaan kamu, ya. Nah, di sini yang saya lihat di sini bentuk asmara percintaan kamu harus bisa memberikan sebuah pembentukan, pembenaran, keyakinan, dan ungkapan perasaan kamu. Semua berasal dari mendengar kata intuisi hati jiwa kamu, bagaimana akan kamu realisasikan, ya. You are stronger than you realize, ya. Jadi apapun yang kamu jalankan, apa yang kamu rasakan, dengarkanlah intuisi kata hati kamu mana yang akan terbaik yang akan kamu jalankan sehingga bisa memberikan sebuah komitmen dalam pembentukan hubungan kamu. Terus yang keempat, di sini kamu harus bisa saling memberikan rangkulan emosi, ya. Kamu harus bisa saling mendeteksi, saling merasakan, dan saling memberikan sebuah ungkapan yang bagaimana nanti akan disampaikan
dalam berbagai bentuk ucapan, jiwa kamu, perkataan, dan tindakan. Allow your feelings to surface and be accepted, ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa memberikan sebuah keinginan kamu, perasaan kamu seperti apa, supaya kamu bisa memberikan sebuah bentuk ungkapan dan emosi kamu seperti apa yang diinginkan dalam hubungan kamu, ya. Berikanlah sebuah bentuk kualitas yang baik dalam kebersamaan sehingga bisa tercipta hal yang baik dalam berkomitmen, ya. Nah, itulah untuk kamu orang yang berzodiak Virgo. Jadi di sini untuk 5 kartu ini asmara percintaan kamu sebenarnya cukup bagus sekali. Hanya saja penyatuan jiwa kamu membentuk pola hubungan, dan dengarkanlah intuisi kata hati kamu, rangkullah dan dengarkanlah, ekspresikan apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu berikan, dan ciptakan sebuah kebersamaan dalam berkomitmen. Jadi teman-teman cukup mengerti ya untuk kamu orang yang berzodiak Virgo, ya, baik dari segi asmara percintaan, baik dari segi apa yang akan terjadi di bulan Juni. Kamu sudah saatnya bangkit dan bangun dari rasa keterpurukan, kemunduran dan kemerosotan, dan segala hal yang memberikan sebuah kehidupan yang cukup pelik dan menderita. Bangun, bangkit, dan berdikari. Yakinkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai bentuk pencerahan aura, ramalan kartu tarot, hasil penerawangan, ataupun yang lainnya, ya. Dan bisa juga memberikan sebuah sisi yang cukup baik dalam diri kamu dalam menarik energi, hoki rezeki dan dewa penolong, baik dari segi magic money dan jimat keberuntungan. 0819 196358839. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa dicatat nomor WA, ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.